Baik, kita lanjutkan. Ini adalah video ke-9. Ya, di video ini kita akan mulai mencatat dokumen transaksi keuangan yang telah terjadi di perusahaan ya. Oke. Eh, Seperti yang sudah saya jelaskan, karena transaksinya ada 45 unit, ada 45 transaksi, maka saya bagi-bagi ke dalam 3 video ya. Di video pertama ini kita akan menyelesaikan transaksi di halaman 11 sampai dengan halaman 18 ya. Ini dari transaksi halaman 11 sampai dan halaman 18. Ada 8 lembar. 8 lembar, di masing-masing lembar ada 2 transaksi. Berarti kita akan menyelesaikan 16 transaksi ya. Oke, ini sengaja saya bagi untuk mempermudah ya, untuk mempermudah dalam pembahasan cara menjurnalnya. Oke. Saya anggap teman-teman ya atau siswa sudah mengetahui tentang ini, penjelasan menu-menu yang sering kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mulai langsung kepada pencatatannya. Oke, kita mulai transaksi yang pertama. Di sini tentang voucher kas kecil, keterangannya tentang pembayaran angkut pengiriman penjualan ke Solo ya. Ini transaksi yang pertama ini berarti uang keluar selain dari pembayaran utang dagang ya, maka ini dicatat di menu banking spend money ya. Kita klik banking, kemudian spend money. Ya, di sini perlu kita ketahui ya, account yang digunakan adalah petty cash, kas kecil ya. Karena jumlah uangnya yang keluar itu dibawa dari Rp750.000 ya. Kenapa Rp750.000? Itu silakan dicek kembali di kebijakan akuntansi. Oke, selanjutnya di sini teks inklusif kita hilangkan tanda centangnya ya. Kemudian yang penting kita isi di sini adalah ini check number, kita isi dengan nomor transaksi. Tanggal transaksi, amount di sini adalah jumlah uang yang kita keluarkan ya. Kemudian akun di sini adalah akun yang berhubungan. Baik, kita langsung saja. Nomor transaksinya adalah VKK 01. Ya, kita isi di sini VKK 01 ya. Tanggal kita lihat di soal, tanggal 2 April 2017. Kita isi di sini 2 April 2017. Ya, kemudian amount kita isi dengan nominal uang yang keluar. Kita cek Rp625.000. Ya, kita isi di sini Rp625.000. Selanjutnya, akun di sini adalah kita cek di soal pembayaran angkut pengiriman penjualan ke Solo. Nah, maka akun yang digunakan adalah transportation out ya. Transportation out. Di soal ada akun Ada 2 akun ya. Kita lihat kembali di sini. Di sini ada menu transportation out, di sini juga ada menu transportation expense ya. Masing-masing digunakan untuk mencatat transaksi uang transport ya. Cuma di sini dibedakan, ini transportasi penjualan ya. Kalau ini transportasi kantor ya, seperti itu. Oke. Karena transaksi pertama ini penjualan, transaksi angkut penjualan, maka di sini kita pilih transportation out ya. Kemudian klik use account ya, seperti ini. Jika sudah, maka kita tinggal klik record. Ya, seperti itu. Telah terjurnal, kita bisa cek jurnalnya di sini. Klik jurnal. Tanggalnya kita lihat ya, ini. Yang di debit transportation out, yang di kredit adalah petty cash, kas kecil. Ya, seperti itu. Oke. Demikian untuk transaksi pertama. Kita lanjut di transaksi kedua. Ya. Transaksi kedua di sini adalah bukti kas keluar, ya, uang keluar. Pembayaran utang kepada PT Roda Berputar. Ya, di sini kita melakukan pembayaran utang dagang disertai dengan denda. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, maka transaksi ini dicatat di menu pembayaran utang dagang, itu dicatat di menu purchase, kemudian menu pay bill. Ya. Kemudian di sini cek Bank Muamalat ya, karena seperti kebijakan akuntansi, pembayaran utang itu digunakan rekening Bank Muamalat ya. Kemudian di sini kita pilih suppliernya. Suppliernya kita lihat Roda Berputar ya. Maka di sini kita klik Roda Berputar. Ya, kemudian yang perlu kita isi adalah ini, cek number, nomor transaksi, tanggal transaksi, jumlah uang yang dikeluarkan, kemudian nanti kita klik di sini amount applied ya, seperti itu. Ya, kita mulai saja. Nomor transaksi adalah BKK 001.
Maka di sini kita isi BKK 001 ya. Kemudian tanggal transaksi adalah tanggal 3 April ya. Maka di sini kita isi tanggal 3 April 2017. Ya, kemudian amount itu kita isi dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Ya, kita lihat di soal, totalnya di sini 47.975.000. Kita isi 47.950.000. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita klik di sini amount applied. Ya. Nanti otomatis ya seperti ini. Yang kita bayar adalah 47.950.000 ya. Sedangkan utang kita 47.500.000. Maka ada denda ya 475.000. Kita coba cek nanti di sini. Kita klik di sini finance ya, sudah terisi Rp450.000. Ini adalah denda kita ya, seperti itu. Jadi yang ini amount kita isi dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Kemudian ini adalah pokok utang yang kita bayar. Kemudian di finance charge itu akan otomatis terisi dengan denda ya, seperti itu. Kemudian kita klik record ya, kita coba cek jurnalnya ya. Jurnalnya seperti ini. Disbursement ini uang keluar ya, ini uang keluar. Kita supaya lebih jelas lagi jurnalnya, kita klik all saja, akan terlihat semuanya. Nah, jadi jurnalnya ada dua di sini ya, ada dua jurnalnya. Yang di debit account payable dengan let's pay expense ya, yang di kredit adalah Bank Muamalat dengan account payable. Jika kita perhatikan jurnalnya ini mungkin sedikit beda dengan jurnal yang sering kita pakai di Indonesia ya, Indonesia. Ini adalah jurnal dari Mayop. Namun kalau kita perhatikan, intinya juga angkanya juga akan sama ya. Intinya akan sama. Seperti ini. Kita bisa cek ya. Account payable di sini di debit 450.000. Kemudian di sini ada ini kredit 450.000. Otomatis account payable ini dan ini akan hilang ya. Maka yang tersisa hanya account payable 47.500.000 ditambah let's pay expense beban denda 450.000, yang di kredit adalah Bank Muamalat. Jadi intinya sama juga dengan jurnal yang kita buat di Indonesia ya, hanya saja ada sedikit perbedaan ya, namun tidak mempengaruhi ya, seperti itu. Oke, demikian untuk video demikian untuk transaksi yang kedua. Kita lanjut di transaksi yang ketiga. Transaksi ketiga di sini adalah voucher kas kecil, uang keluar karena servis rutin ya. Maka dicatat di menu banking spend money. Ini tetap petty cash. Ya, cek number kita lihat di soal PKK 2 PKK 02 ya, tanggalnya kita lihat tanggal 3 April. Ini kita ganti 3 April. Kemudian amount diisi dengan uang yang dikeluarkan Rp545.000 ya, sorry, Rp545.000. Kemudian akunnya kita lihat ya, servis rutin dan ganti oli. Ya, kita cari akun yang berhubungan di sini. Mungkin ini ya, akun yang berhubungan adalah maintenance expense, beban perawatan ya, seperti itu. Kita pilih ini, kemudian klik use account ya, kemudian klik record ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk transaksi yang keempat ya. Oke, di sini bukti kas masuk dari PT Bakti, penerimaan cek pelunasan piutang. Nah, di sini kita menerima uang masuk dari piutang. Maka dicatat di menu sales receipt payment ya. Oke, customernya kita pilih. Customernya siapa? Di sini kita lihat PT Bakti. Maka di sini kita klik, kita pilih PT Bakti ya. Kemudian ID di sini diisi dengan nomor transaksi, tanggal transaksi, kemudian amount receipt, jumlah uang yang diterima. Oke. BKM 001 tanggal 4 April. BKM 001 tanggal 4 April 2017. Kemudian uang yang diterima 57.090.250. 57.090.250 ya, seperti itu. 57.090.250
57.250.250. Kita cek. Ya, oke. Ada denda ya. Kita menerima piutang, kita menerima pendapatan denda. Kita klik di sini. 56525 ya, seperti itu. Kemudian kita klik di financial. Ya, 565 seperti itu. Oke, kita klik record. Oke. Kita coba cek jurnalnya. Kita klik all saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jurnalnya akan muncul. Jurnalnya mungkin berbeda dengan jurnal yang kita buat di Indonesia. Di sini yang dibuat ada 2 jurnal. Namun kalau kita gabungkan, hasilnya nanti akan menghasilkan 1 jurnal ya, seperti itu. Oke. Demikian untuk tutorial video transaksi yang keempat ya. Transaksi yang keempat. Kita lanjut transaksi di halaman 13 ini. Transaksi kelima ya. Ini kas keluar pembayaran iklan ya, kas keluar pembayaran iklan. Di sini jumlah uang yang keluar di atas dari Rp750.000 ya, maka digunakan menu, maka digunakan akun bank nanti kita lihat ya di ininya, uang keluar karena membayar iklan, maka dicatat di menu banking spend money ya. Kemudian rekening yang digunakan adalah Bank Permata Syariah, bukan Bank Mamalat ya. Silakan dibaca di kebijakan akuntansinya. Ini kita pilih Bank Permata Syariah. Kemudian ini cek nomor transaksi BKK 002. Kita isi BKK 002. Kemudian tanggalnya tanggal 5 April. Ini saya ganti saja ya. 5 April, kemudian jumlah uang yang keluar Rp940.000. Ini kita isi Rp940.000. Kemudian akun di sini adalah akun yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Kita lihat pembayaran iklan. Maka akun yang berhubungan adalah ini, advertising expense ya, beban iklan ya. Kita klik this account, kemudian klik record. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian transaksi ke-6 ya. Transaksi ke-6. Ini adalah faktur penjualan ya, artinya PT kita sedang melakukan transaksi penjualan kepada PT Bakti ya. Transaksi penjualan ini penjualan kredit karena di sini ada termin ya. Oke, kita masuk ke menu sales. Ini dicatat di menu sales, kemudian enter sales. Ya, kemudian kita pilih customer-nya. Kita lihat dulu di soal. Customer-nya kepada PT Bakti. Maka di sini kita pilih PT Bakti. Ya, kemudian teks inklusif kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian yang paling atas termin, kita cek di soal. Terminnya adalah 1/10 N30 ya. Maka di sini kita isi, klik panah putih. Ini kita pilih in given of days. Ini kita isi 10, kemudian 30, kemudian 1%. Ya, seperti itu. Kita klik OK. Ya, sudah berubah. Nah, kemudian invoice ini diisi dengan nomor transaksi, tanggal transaksi ya, seperti itu. Kita lihat di soal saja. GM 001, tanggalnya adalah 5 April. Ya, kita isi GM 001, tanggalnya adalah 5 April. 5 April 2017. Customer PO kita lihat di soal apakah ada. Oh, ada ya. B34. Maka kita isi juga di sini B34. Ya, oke. Kemudian SIP. SIP di sini kita isi dengan jumlah unit barang yang dijual. Ya, kita lihat di soal. Ini untuk sepeda 1 dijual dengan jumlah 15 unit. Maka di sini di SIP kita isi 15 ya, kemudian kita tekan tab di keyboard, back order dikosongkan ya, tidak usah diisi, langsung tekan tab di keyboard, kemudian di item number kita tekan tab kembali. Nah, kita pilih ya sepeda 1 seperti itu, kemudian tekan tab kembali. Di price kita isi dengan harga per unitnya. Kita lihat di soal, sepeda 1 dijual dengan harga 1.615.000. Nah, kita isi di sini 1.615.000 untuk 23 ya. Tekan tab. Kita lihat di total di sini 24.225.000. Kita cek di soal.
Ya 24.225.000 ya. Seperti itu. Lanjut lagi, kita menjual 15 unit untuk sepeda 2. Kita isi di sini 15, tekan tab di keyboard, pilih sepeda 2. Lihat harga per unitnya 2.465.000. 2.465.000, tekan tab. Oke. Kemudian yang ketiga 10 unit sepeda 3. 10 unit sepeda 3, ini kita isi 10, tekan tab. Sepeda 3, harga per unitnya kita lihat 2.850.000. Oke. Nah, setelah selesai, kita cek saja di total amount ya. Di sini 98.670.000 rupiah. Kita cek di soal totalnya 98.670.000 rupiah. Ya, PPN tidak perlu kita tulis lagi karena sudah otomatis dihitung oleh Mayop ya, seperti ini. Ini 8970.000 pajaknya. Kita lihat di sini teksnya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita klik record. Ya, demikian untuk mencatat transaksi penjualan kredit ya. Kita lanjut transaksi ketujuh ya. Oke. Ini adalah faktur penjualan. Di sini tertulis faktur penjualan, tapi dari PT Roda Berputar kepada Generasi Mandiri. Maka ini bagi PT Generasi Mandiri merupakan transaksi pembelian ya. Karena transaksi pembelian, maka dicatat di menu purchase, enter purchase. Ya, kita lihat suppliernya PT Roda Berputar ya. Maka di sini kita klik supplier Roda Berputar. Teks inklusif dihilangkan, tanda centang. Kemudian kita lihat terminnya 1/10 N30 ya. RB29 nomor fakturnya. Ini kita isi dulu RB29. Kemudian tanggal 6 April ya. Ini saya ganti 6 April 2017. Kita isi terminnya. Ini 10 31%. Ya, seperti itu. Kemudian PO kalau ada, PO 53 ya. Kita isi di sini. PO 53. Oke, bill kita isi dengan jumlah barang yang dibeli. Ya, kita lihat di soal. Yang dibeli adalah 50 unit sepeda 3. Nah, perhatikan baik-baik, kita isi di sini bill 50. Tekan tab. Resep juga otomatis terisi. Back order tidak usah diisi. Kita langsung tekan tab. Itu number, kita tekan tab lagi. Perhatikan, di sini kita membeli sepeda 3 ya. Ini sepeda 3. Maka pastikan kita memilih juga sepeda 3 ya. Use item. Harga belinya kita lihat di soal 1.900.000 rupiah. Kita isi 1.900.000 rupiah. Oke, totalnya adalah 104.500.000 rupiah. Kita cek di soal, soalnya 104.500.000 rupiah. Ya, sudah sama. Kita langsung klik record. Oke, kita lanjut transaksi selanjutnya. Terjadi transaksi penjualan kredit lagi kepada PT Berdikari. Maka dicatat di menu sales, enter sales. Customer kita pilih PT Berdikari. Oke, terminnya kita perhatikan, cek. Ini 10 31%. Oke, kemudian nomor transaksi dengan tanggalnya kita lihat di soal GM002 7 April. Ya, GM002 7 April ya, kita isi GM002 tanggal 7 April. Ya, kita lihat customer PO-nya kalau ada PO 101. Kan di sini kita isi PO 101 ya. Ini apa? Oke, ini no saja. Oke, kita isi ship, jumlah barang yang dijual 5 unit sepeda 1. Kita isi di sini 5. Tekan tab. Pilih sepeda 1. Price harga per unitnya 1.615.000. 1.615.000.
1.615.000. Oke. Kemudian selanjutnya di bawah kita lihat lagi 5 unit sepeda 2. Kita isi 5. Tekan tab di keyboard. Pilih sepeda 2. Harga per unitnya 2.465.000. 2.465.000. Oke. Kemudian 20 unit sepeda 3 ya. 20 unit sepeda 3. Harga per unitnya adalah Rp2.850.000. Rp2.850.000. Oke. Kemudian kita lihat totalnya Rp85.140.000. Ya, sudah sama. Seperti itu. Nah, jika sudah sama kita klik record. Oke. Kemudian kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya.